kita akan belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di pertemuan kemarin anak-anak belajar dengan Ustazah Prima tentang keadaan Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang potensi keadaan geografis di Indonesia. Oke, sudah siap belajar? Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sekarang kita masuk pada materi tentang potensi keadaan geografis di Indonesia. Nah, menurut anak-anak, apa sih yang disebut dengan potensi geografis itu? Kita bahas satu persatu ya. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki dan sangat mungkin untuk dapat dikembangkan. Sedangkan geografis adalah letak suatu daerah. Sehingga potensi keadaan geografis Indonesia adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dan dimajukan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Potensi keadaan geografis Indonesia dibagi menjadi 4 bab materi. Nah, yang pertama adalah potensi ekonomi, yang kedua potensi kependudukan, yang ketiga potensi budaya, dan yang terakhir potensi transportasi. Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Kita mulai dari potensi ekonomi. Potensi ekonomi. Tanah Indonesia kita ketahui sangat subur. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dibandingkan dengan negara lainnya. Negara Indonesia juga memiliki letak yang strategis karena berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia memiliki wilayah perairan yang menjadi bagian penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Beberapa di antaranya adalah Selat Melaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Sehingga Indonesia kerap sekali menjadi pelabuhan transit yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Dengan keadaan wilayah Indonesia yang strategis tadi, sehingga profesi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia sudah sangat beraneka ragam. Ada yang menjadi usaha pertanian, ada usaha perdagangan, usaha jasa, dan juga usaha industri. Yang kedua adalah potensi penduduk. Jumlah penduduk Indonesia adalah terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia juga cukup besar. Nah, dengan hal ini, keuntungannya adalah tersedianya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri. Adapun hal yang mendukung kualitas penduduk di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pemerintah memberi bantuan biaya pendidikan bagi setiap pelajar di Indonesia melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, yang ketiga, pendidikan memberi bekal berupa pengetahuan dan keahlian dalam bekerja, sehingga kualitas penduduk Indonesia ditunjang dengan pendidikan yang baik di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu potensi budaya. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia tinggal secara berkelompok di masing-masing pulau. Penduduk di setiap pulau membentuk kelompok masyarakat yang berkembang menjadi sebuah suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya tersebut berupa pakaian tradisional, makanan tradisional, lagu tradisional, senjata tradisional, rumah adat, atau alat musik tradisional.
Indonesia memiliki ratusan suku bangsa. Dapat kamu bayangkan betapa banyaknya budaya yang bangsa kita miliki ini. Ada ribuan makanan tradisional Indonesia yang sangat lezat. Ada pula ratusan pertunjukan seni daerah yang menarik untuk disaksikan. Nah, keberagaman budaya daerah ditambah keindahan alam memiliki potensi pariwisata yang besar. Jika pariwisata dikelola dengan baik, akan banyak turis lokal maupun mancanegara yang datang ke Indonesia. Kita dapat memperkenalkan budaya melalui pementasan seni dan pementasan budaya di Indonesia ataupun di luar negeri. Kita juga dapat mempromosikan pariwisata Indonesia melalui jejaringan internet. Materi selanjutnya adalah potensi transportasi. Sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, sarana transportasi berperan sangat penting dalam menghubungkan penduduk di satu pulau dengan penduduk di pulau lainnya. Oleh karena itu, potensi di bidang transportasi sangatlah besar. Transportasi di Indonesia sudah lengkap dalam berbagai akses jalan, baik jalur darat, laut, maupun udara. Semua alat transportasi di Indonesia sangat berperan untuk kemajuan negara. Nah, anak-anak, itu tadi materi tentang potensi keadaan geografis di Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran IPS kali ini sudah selesai. Tadi anak-anak sudah mempelajari apa saja? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini tentang potensi keadaan geografis Indonesia sudah selesai. Nah, tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Iya, benar sekali, ada potensi ekonomi, kemudian ada potensi kependudukan di Indonesia, kemudian ada potensi budaya juga, dan yang terakhir ada potensi transportasi di Indonesia. Nah, Ustazah harap anak-anak bisa belajar yang lebih banyak lagi dari sumber-sumber yang lain. Oke, jangan lupa tugas yang dikerjakan di rumah di aplikasi Moodle tadi ya. Nah, sekian dari Ustazah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.